Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Putur adalah sebuah penyakit yang bisa melanda siapa saja, dan penyakit putur atau penyakit mentaruh yang menimpa kepada kita berupa kemalasan, menunda suatu amalan atau pekerjaan, dan bisa memperlambat urusan yang seharusnya segera dikerjakan. Nah, Dr. Said Muhammad Nuh dalam salah satu bukunya yang berjudul Reformasi Ruhiyah memberikan informasi tentang bahaya futur, sebab-sebabnya, dan sekaligus bagaimana mengatasi penyakit yang satu ini agar tidak melanda kita dan kemudian kita bisa mencegahnya, terhindar dari penyakit ini. Menurut beliau, futur secara bahasa artinya berhenti setelah berkesinambungan atau telah bergerak, sudah aktivitas yang begitu intens, kemudian bergerak itu terkondisikan berhenti. Pengertian yang kedua secara bahasa, kata beliau, adalah malas, menunda-nunda atau memperlambat aktivitas setelah semangat dalam amaliyah atau aktivitas. Ini sekali lagi akan melanda siapa saja. Ya, kalau secara terminologi, arti putur menurut Said Muhammad Nuh itu disebutkan bahwa suatu penyakit mental atau ruh, ya, yang menimpa siapa saja atau orang yang beramal, minimal ya adalah faktor kemalasan, sikap menunda-nunda sebuah amaliyah atau pekerjaan, dan memperlambat urusan yang harus dapat diselesaikan dengan sebaik mungkinnya. Dalam kaitan ini, Allah mengabadikan dalam surat An-Anbiya, surat 21 ayat 19 sampai ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna laila wa nahara la yafturun. Dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa sedih. Mereka selalu bertasbih malam siang dengan tiada henti-hentinya. Nah, maksud ayat ini, kata Dr. Said Muhammad Nuh, adalah mereka senantiasa beribadah kepada Allah seraya mengucapkan dari sesuatu yang mengucapkan beribadah kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, mencucikannya dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, beristighfar dan berzikir siang dan malam. Mereka tidak merasa lemah dan merasa jenuh, senantiasa beraktivitas dalam melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang mergoti. Kemudian disebutkan bahwa ada beberapa faktor penyebab tumbuhnya futur pada siapa saja. Antara lain disebutkan bahwa tumbuhnya futur dalam jiwa dapat juga disebabkan karena beberapa faktor yang antara lain disebutkan bahwa
sikap berlebihan atau ekstrim dalam memahami dan menerapkan ajaran agama Allah. Kenapa? Sikap berlebihan dalam beragama dapat menjadi kendala ya, bagi tubuh seorang yang beramal, padahal tubuh itu merupakan ada hak-hak yang harus diperhatikan. Umpamanya mungkin kurang istirahat, kurang memperhatikan makanan yang harusnya dikonsumsi dengan baik atau kurang bergizi. Nah, ini akan berakibat kepada aktivitas baik dalam takarub ila Allah maupun aktivitas kita dalam melaksanakan amaliyah kita. Rasulullah SAW menegaskan bahwa jauhilah olehmu sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang mencelakakan kalian umat terdahulu adalah sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ahmad. Itu. Kemudian yang lainnya disebutkan lagi adalah putri disebabkan karena berlebihan dalam mengkonsumsi hal-hal yang mubah. Sesungguhnya berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menimbulkan kegemukan, memuncaknya, menimbulkan syahwat, merasa berat dan malas. Tentu makanan-makanan juga bahwa itu halal, itu perlu diperhatikan ya, agar kita tidak berdampak atau berpengaruh terhadap tadi menimbulkan kemalasannya. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, tidak ada seorang yang memenuhi suatu tempat lebih buruk daripada perutnya. Ini ada sebuah takaran-takaran standar yang harus diini. Sebab yang lainnya adalah menjauhi hidup berjamaah dan lebih suka mengisolir diri ya, infirodi. Jadi jalan dakwah itu adalah perjalanan yang panjang, bertahap, dan banyak tantangan dan rintangan yang membutuhkan tentunya pembaruan semangat untuk beraktivitas. Maka diperlukan jamaah, diperlukan kawan, bukan teman. Tidak bisa kita berjalan sendiri ya. Agar memperkokoh persatuan dan kesatuan, perlu orang-orang yang membackup kita. Wa'tasimu bihablil jami'ah wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah berpecah belah. Itulah yang potongan ayat dalam surat Al Imran 103 memberikan sebuah gambaran bagi kita bahwa pentingnya kita berjamaah, membuat komunitas dalam rangka untuk saling bertawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Jadi banyak hal-hal lagi sebab-sebab yang perlu diwaspadai. Nah, mengapa kita perlu memperhatikan? Karena akan berdampak, akan berpengaruh. Futur dapat menimbulkan dampak negatif terhadap amaliyah jamaah maupun amaliyah individu kita dalam beribadah. Oleh sebab itu perlu diperhatikan ya, agar kita tidak terkondisikan oleh penyakit futur tersebut. Karena Rasulullah juga memberikan kepada kita sebuah harus diperhatikan oleh umatnya. Kata Rasulullah, katakan, janganlah kamu kagum terhadap perbuatan seorang sampai kamu memperhatikan akhir perbuatannya. Nah, ketika kata Ibnu Mas'ud, jadi sakit menjelang wafatnya, beliau menangis. Saya berkata, sesungguhnya aku menangis karena aku sakit dalam kondisi yang sedang malas dan tidak menimpaku di saat giat berjuang. Nah, ini berarti kan jangan sampai kita terkena hal yang demikian sehingga tidak ada kesempatan lagi. Namun demikian, Dr. Said Muhammad Nuh memberikan beberapa terapi dalam rangka mengatasi futur ya, yang diantaranya adalah menjauhi kemaksiatan dan kejahatan, baik yang bersifat kecil maupun besar. Nah, kita harus berupaya menghindari perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Wa may yahli alaihi ghadabi faqad hawa. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Ini diperhatikan. Yang kedua, kata beliau, adalah menjaga aktivitas harian ya. Antara kita berdoa, berzikir,
tilawah Al-Quran, sholat duha, qiyamul lail, dan tentunya bagi aktivitas yang dalam rangka memelihara kita agar terpelihara dari amal-amal harian yang kita tinggalkan. Yang ketiga adalah memperhatikan waktu-waktu yang afdal dan berusaha untuk mengisinya dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Bahwa ini dapat membangkitkan semangat kita agar kita tidak terkena penyakit putur. Yang keempat, menjauhi sikap berlebihan dalam beragama. Jadi sesungguhnya ini kata beliau bahwa dapat mendorong kelesuan atau gairah semangat ya, dan membantu kekalnya aktivitas dakwah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memiliki sebuah tikar. Bila malam tiba beliau jadikan kamar untuk salat malam, lalu para sahabat mengikuti salatnya. Kemudian dan bila siang beliau gelar kembali sehingga dia suatu malam mereka berkumpul untuk qiyamul lail. Kemudian beliau bersabda, "Wahai segala manusia, kerjakanlah suatu perbuatan sesuai kemampuan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga kamu bosan sendiri. Sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara kontinu walaupun sedikit." Sementara itu keluarga Nabi Muhammad SAW bila mengerjakan suatu perbuatan selalu tekun dan konsisten. Nah, inilah beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita terhadap sehingga kita terhindar dari penyakit putur. Mudah-mudahan kita paling tidak bisa mencegah penyakit putur, atau syukur-syukur kalau kita bisa menghindari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.